Hai Channers, apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata transaksi digital? Mungkin belanja online, transfer uang melalui aplikasi, atau bahkan investasi saham secara online. Transaksi digital memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Namun, apakah kalian sudah memahami dengan benar apa itu transaksi digital? Apa saja jenis-jenis transaksi digital yang ada? Apa contohnya? Apa saja manfaat dari transaksi digital ini? Dan adakah ancaman dan resikonya? Oleh karena itu, Channers, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang transaksi digital, agar kalian lebih bisa memahami dan memaksimalkan keuntungan dari kemajuan teknologi ini. Transaksi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Dalam era teknologi digital seperti sekarang ini, transaksi digital semakin penting dan semakin populer di masyarakat karena mempermudah dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi. Melalui transaksi digital, seseorang dapat melakukan pembelian atau pertukaran nilai secara online tanpa perlu keluar rumah atau membawa uang tunai secara fisik. Transaksi digital sendiri adalah proses melakukan pembayaran atau pertukaran nilai secara elektronik menggunakan teknologi digital seperti internet, mobile banking, atau platform online lainnya, melalui perangkat seperti smartphone, laptop, ataupun komputer. Nah, Channers, ada beberapa jenis transaksi digital yang umum digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian online. Pembelian online adalah jenis transaksi digital yang paling umum dilakukan oleh orang-orang. Transaksi digital ini melibatkan pembelian barang atau jasa melalui situs web atau aplikasi e-commerce. Beberapa contoh e-commerce populer di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua, internet banking atau mobile banking. Internet banking atau mobile banking adalah jenis transaksi digital yang melibatkan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain melalui website internet banking atau aplikasi mobile banking. Jenis ini dapat dilakukan antar bank atau antar rekening di bank yang sama. Contohnya, layanan seperti Klik BCA, Mandiri Online, BRI Internet Banking, BCA Mobile, BRI Mobile, dan lain-lain. Yang ketiga, dompet digital. Jenis transaksi digital ini melibatkan penggunaan dompet digital atau e-wallet untuk melakukan pembayaran atau transfer uang. Contohnya, menggunakan dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya untuk melakukan pembayaran di toko online atau melakukan transaksi lainnya. Yang keempat, pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan adalah jenis transaksi digital di mana seseorang membayar tagihan seperti tagihan listrik, tagihan telepon, dan tagihan internet melalui internet banking, mobile banking, atau aplikasi khusus yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Yang kelima, pembayaran digital di toko fisik. Pembayaran digital di toko fisik adalah jenis transaksi digital di mana seseorang melakukan pembayaran di toko fisik menggunakan dompet digital. Yang keenam, investasi digital. Investasi digital melibatkan membeli dan menjual aset digital seperti cryptocurrency atau saham melalui platform online. Jenis transaksi ini semakin populer belakangan ini. Contohnya seperti Indodax, toko kripto, Bybit, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengiriman uang internasional. Pengiriman uang internasional adalah jenis transaksi digital yang melibatkan pengiriman uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mentransfer uang ke keluarga atau teman di negara lain. Yang kedelapan, pembayaran berlangganan.
Pembayaran berlangganan adalah jenis transaksi digital di mana seseorang membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan untuk mengakses konten dan layanan digital tertentu seperti aplikasi atau situs film. Contohnya seperti Netflix, YouTube Premium, Viu, Disney Plus, dan lain-lain. Transaksi digital atau pembayaran elektronik merupakan salah satu tren terkini dalam dunia bisnis dan teknologi. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi digital, dan pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa manfaat tersebut. Pertama, transaksi digital mempermudah dan mempercepat proses pembayaran. Dalam era digital ini, kecepatan dan efisiensi sangat penting dalam bisnis. Transaksi digital memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan detik dan secara otomatis. Hal ini memudahkan proses transaksi dan mengurangi resiko kesalahan dalam pembayaran. Yang kedua, transaksi digital memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Dalam transaksi digital, konsumen tidak perlu datang ke tempat fisik untuk melakukan pembayaran. Sebagai contoh, dengan menggunakan e-commerce, konsumen dapat membeli produk dari rumah mereka tanpa harus keluar rumah. Selain itu, dengan adanya aplikasi mobile banking, konsumen dapat melakukan pembayaran tagihan, transfer uang, atau pembelian tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Yang ketiga, transaksi digital memungkinkan pebisnis untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan adanya e-commerce, pebisnis dapat menjual produk mereka ke pelanggan di seluruh dunia. Dengan memperluas pasar, pebisnis dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka secara signifikan. Yang keempat, transaksi digital dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dalam transaksi manual, seperti transaksi tunai, seringkali memerlukan biaya yang cukup besar seperti biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya penyimpanan uang tunai. Dalam transaksi digital, biaya-biaya tersebut dapat dihemat dan pebisnis dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional mereka. Yang kelima, transaksi digital juga dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen. Dalam era digital ini, keamanan dan privasi menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen. Transaksi digital memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran tanpa harus menyimpan uang tunai dan dapat menghindari resiko kehilangan uang atau kecurian. Selain itu, aplikasi transaksi digital seperti mobile banking atau e-wallet memiliki sistem keamanan yang baik dan dapat memperkuat kepercayaan konsumen dalam menggunakan teknologi digital. Nah, Geners, transaksi digital memiliki banyak manfaat yang dapat membantu bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memudahkan dan mempercepat proses pembayaran, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi bisnis, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen, transaksi digital semakin menjadi tren dan kebutuhan dalam dunia bisnis dan teknologi saat ini. Meskipun transaksi digital memberikan banyak manfaat, namun ada juga beberapa ancaman ataupun resiko yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Beberapa ancaman dalam penggunaan transaksi digital antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Dalam transaksi digital, kita memerlukan penggunaan data pribadi, seperti nomor kartu ATM, nomor rekening, alamat email, ataupun nomor telepon. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka dapat menimbulkan resiko keamanan dan privasi yang serius seperti pencurian identitas, kebocoran data, dan penipuan. Yang kedua, resiko teknologi. Transaksi digital sangat bergantung pada teknologi. Jika ada kegagalan dalam teknologi, seperti kerusakan server ataupun sistem, maka transaksi tidak dapat dilakukan
dan akan menimbulkan kerugian bagi bisnis dan konsumen. Yang ketiga, resiko penipuan dan cybercrime. Transaksi digital dapat menjadi target bagi penjahat cyber yang mencoba memperoleh akses atau mencuri informasi ataupun uang. Sebagai contoh, cyberkriminal dapat melakukan skimming pada mesin ATM atau hacking pada sistem pembayaran online. Yang keempat, resiko kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Transaksi digital sangat bergantung pada sistem dan proses manusia. Jika ada kesalahan dalam proses transaksi atau kegagalan sistem, maka akan menimbulkan kerugian bagi bisnis dan konsumen. Seperti contoh, jika kalian ingin mengirim atau mentransfer uang ke rekening lain, maka pastikan nominal yang dikirimkan sesuai dengan jumlahnya. Cek berulang kali sampai kalian benar-benar yakin. Yang kelima, resiko kecanduan dan pengeluaran yang berlebihan. Dalam transaksi digital, kita memerlukan penggunaan mobile banking atau e-wallet yang dapat membuat kita mudah tergoda untuk melakukan pembelian yang tidak diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan dan mengganggu keuangan pribadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna transaksi digital untuk waspada terhadap ancaman ataupun resiko yang ada dan selalu melakukan tindakan preventif seperti memastikan keamanan data pribadi, menggunakan sumber daya dan teknologi yang terpercaya, serta memantau transaksi secara teratur. Dalam menggunakan transaksi digital, kita harus selalu berhati-hati dan memperhatikan keamanan dan privasi data agar terhindar dari resiko dan dapat mengoptimalkan manfaat dari transaksi digital ini. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi digital memiliki banyak manfaat dalam memudahkan dan mempercepat proses transaksi, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Transaksi digital juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi dan memberikan akses yang lebih luas ke pasar global. Namun, penggunaan transaksi digital juga memiliki beberapa ancaman dan resiko. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan kesadaran yang tinggi dari penggunanya. Nah, Geners, pada kesempatan selanjutnya, kami akan membagikan tips bagaimana menjaga privasi data di era teknologi digital seperti sekarang ini. Demikianlah informasi lengkap mengenai transaksi digital beserta manfaat dan ancamannya. Meskipun terdapat beberapa resiko dalam penggunaannya, kita dapat memaksimalkan manfaatnya dengan tetap waspada dan bijak dalam penggunaan teknologi ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan transaksi digital yang semakin canggih dan mudah digunakan di masa depan. Sampaikan juga pendapat dan pengalaman kalian dalam menggunakan transaksi digital di kolom komentar di bawah ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin memanfaatkan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tetap waspada dan bijak dalam penggunaannya, dan jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan transaksi digital yang aman dan efektif. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan share juga ke teman-teman kalian supaya mereka tahu mengenai transaksi digital beserta manfaat dan ancamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.